Selamat pagi kepada siswa kami yang pagi hari ini di pertemuan perdana kita kembali walaupun melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring dalam jaringan. Kita berdoa supaya tetap sehat. Pandemi COVID-19 ini bisa selesai, bahkan juga ditemukan vaksinnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali, belajar di sekolah seperti biasa. Nah, di saat seperti ini, pagi hari ini, sebagai pengantar untuk pembelajaran kita, maka yang pertama-tama kita perkenalan dulu nanti melalui Google Meet. Ya, nanti jam 8 kita akan pertemuan. Nah, pada pagi hari ini untuk materi kita selama sebulan bahkan juga sampai pertengahan bulan ke depan. Nah, yaitu yang pertama adalah bab satunya adalah administrasi keuangan. Apa itu administrasi keuangan? Kalau kita belajar administrasi berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat, di mana surat menyurat atau bukti-bukti transaksi yang harus dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan. Nah, apa itu pengertian administrasi keuangan? Ya, administrasi keuangan yaitu proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di sini ya, semua kegiatan itu yang berhubungan keuangan. Ya, mulai dari pembuatan laporan dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, di sini contoh atau materi pertama adalah administrasi keuangan sekolah. Karena yang paling simpel kita bisa pelajari adalah keuangan sekolah yang mendekat. Nah, di sini pengertian administrasi keuangan sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000 dikatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan atau kegiatan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Jadi ada beberapa tahapan menurut Departemen Pendidikan Nasional, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Nah, dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Seperti diketahui bahwa saat ini setiap sekolah itu mendapatkan bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS. Nah, untuk pemakaian daripada dana BOS ini oleh pemerintah ada syarat tertentu dalam pembagian atau penggunaannya. Kalau untuk pemeliharaan gedung itu harus ada pajak atau yang namanya ketika membeli barang untuk pemelihara gedung itu ya toko yang bersangkutan harus menerapkan atau harus sudah ada pajak sehingga mudah laporan dipantau. Yang kedua juga ada bagian selain untuk maintenance atau pengurusan gedung, ada juga di bagian untuk dibagi untuk membantu anak siswa yang tidak mampu. Makanya setiap
tahun, bahkan setiap semester itu ada saja siswa atau orang tua siswa yang minta ya, untuk pengurangan atau pengambilan daripada dana BOS untuk mengurangi beban daripada SPP ya. Tapi tidak semua siswa mengambil ini karena mungkin karena faktor yang pertama mungkin karena orang tuanya mampu atau mungkin karena malu. Tetapi dalam kondisi pandemi saat ini harusnya orang tua bisa mengurus surat ya syarat pengambilan dana BOS. Ya, apa itu? Sekolah kita dari awal sudah memberikan syarat dalam pengambilan dana BOS itu ya yang pertama adalah mengurus surat SKTM. Apa itu surat SKTM? Yaitu surat keterangan tidak mampu. Artinya dengan dana BOS ini paling tidak sudah mengurangi beban orang tua dalam hal SPP. Nah, itu salah satu pengurusan administrasi keuangan sekolah, yaitu penggunaan dana BOS. Nah, pembukuan. Nah, itu bukunya itu setiap tahun penggunaan dana BOS itu ada. Ya, itu semuanya itu dibukukan rincian belanja. Nah, pembelanjaan juga ketika seorang kurator atau yang akan membeli sesuatu itu harus ada fotonya didampingi yang namanya foto buku. Nah, selanjutnya adalah pengawasan. Ya, siapa yang mengawasi? Dan serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Jadi yang namanya dana BOS ini nggak boleh dipakai sembarangan karena harus ada pertanggungjawaban setiap semester atau setiap tahun. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan daripada manajemen keuangan? Kalau kita belajar tentang manajemen, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah pengaturan, pengelolaan, penataan. Untuk apa? Ya, supaya berjalan atau berfungsi secara efektif dan efisien daripada penggunaan uang. Itu namanya manajemen. Memanage ya dengan baik supaya tidak ada pemborosan. Nah, tujuan daripada manajemen ini yang pertama adalah meningkatkan efektivitas. Jadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Ya, itu makanya diperlukan yang namanya manajemen. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Yaitu prinsip-prinsip daripada akuntansi yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, segala nilainya, segala pembukuannya itu tertata dengan baik dan transparan atau bisa dibacakan dan juga bisa dilihat oleh semua orang. Ya, ada yang namanya SIA atau sistem administrasi keuangan ya. Oke. Atau sistem administrasi akuntansi namanya. Nah, tujuan yang selanjutnya itu meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Ya, jadi dengan adanya pengaturan yang benar, maka ketimpangan penyalahgunaan anggaran sekolah itu bisa di-manage atau dikurangi. Ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan itu bisa di-manage dengan baik atau tidak berefek besar. Nah, selanjutnya prosesnya. Bagaimana sih proses daripada administrasi keuangan? Di mana saja, baik di tengah-tengah keluarga juga yang namanya proses administrasi keuangan itu ya seperti ini. Pertama-tama ada yang namanya perencanaan. Setiap keluarga maupun sekolah atau lembaga melakukan segala sesuatu mulai dari perencanaan.
perencanaan. Apa-apa yang direncanakan. Kalau di keluarga biasanya itu merencanakan berapa belanja setiap bulan. Ya, apa aja yang akan dibeli, mana yang paling utama. Nah, itu ya proses pertama daripada kalau siswa juga belajar, ya biasanya setiap individu pasti ada rencana. Karena setiap individu itu adalah makhluk Tuhan yang luar biasa, yang punya rencana. Tetapi setiap rencana Tuhan yang menentukan. Yang pertama-tama perencanaan. Ya, kalau di keluarga tadi seperti Bapak sampaikan bahwa merencanakan belanja dulu, mana yang utama. Ya, tentu saja perencanaan belanja sekolah itu harus disusun sedemikian rupa ya, sesuai dengan keuangan yang ada. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, di sini setelah itu proses yang kedua adalah ini. Itu menggunakan uang atau penggunaan daripada uang itu sendiri. Bagaimana? Apakah sesuai dengan rencana ini? Ya, kadangkala di dalam suatu lembaga ada saja yang over budgeting atau kelebihan di penggunaan. Ada juga yang ekstra hati-hati dalam menggunakan anggaran atau keuangan. Ya, sehingga terlalu irit. Nah, makanya dibutuhkan perencanaan yang baik dan penggunaan yang baik. Dan selanjutnya, dari penggunaan ini dibutuhkan yang namanya pertanggungjawaban berupa bukti-bukti transaksi. Dari informasi inilah kita tahu bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan dari rencana ini digunakan sesuai dengan rencana. Jadi ada pertanggungjawaban, itulah prosesnya. Yang pertama adalah perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Itulah proses pada administrasi. Nah, di sini dalam sebuah lembaga ya, atau lembaga atau perusahaan, di sini harus diperhatikan bahwa penentuan sumber daya manusia dan material yang berimplementasikan program pendidikan yang ditempatkan antara lain. Nah, ini penentuan sumber daya manusia dan materi. Ada dua pokok di sini, yaitu sumber daya manusia bagi orang-orangnya dan materinya. Ya, itu akan berdampak atau penyesuaian implementasinya dalam program pendidikan yang antara yaitu berapa jumlah staf, ya staf atau orang-orang idamanya atau stafnya atau pegawainya dan kemampuannya. Ya, sekali lagi sumber daya manusia yang pertama adalah stafnya. Berapa jumlah staf yang diperlukan dan apa saja kemampuannya. Ya. Selanjutnya yaitu materi. Ya, materi yaitu gedung dan fasilitas daripada gedung itu sendiri. Ya, bagaimana kondisinya? Apakah membuat setiap pegawai karyawan beraktivitas dengan nyaman di tempat itu sehingga dengan kenyamanan ini maka tingkat daripada produktivitas tinggi. Selanjutnya perlengkapan dan perbengkelan. Di sini katakan perlengkapan. Ini berkaitan dengan kebutuhan. Ya, apa saja. Selanjutnya adalah pembengkelan. Pembengkelan ini berkaitan dengan maintenance. Contohnya adalah bengkel motor. Ya, kalau seandainya
ada yang rusak. Ya, ini harus dihandle. Yang kedua adalah maintenance daripada AC. Ini direncanakan setiap bulan harus sudah cuci AC. Untuk apa? Untuk tetap nyaman, dingin. Coba bayangkan kalau di dalam sebuah ruangan yang tertutup, sirkulasi udara yang ada pasti pengap dan panas. Ya, maka apa yang kita rasakan? Yaitu tidak nyaman. Tentu saja hal ini ya harus diperhatikan, ya ditentukan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah pelayanan bantuan. Nah, ada pelayanan bantuan. Contohnya adalah contohnya pemadam kebakaran. Ya, contohnya di dalam sebuah gedung harus ditentukan yang namanya. Selanjutnya adalah pelayanan bantuan ini seperti adalah CCTV. Untuk apa? CCTV ini juga untuk bantuan kalau seandainya ada apa-apa, ya. Ada juga yang namanya panduan-panduan atau SOP, standar operasional prosedur. Operasi atau tata cara daripada pengoperasian, ya, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada juga yang namanya dalam penentuan sumber daya manusia dan materi, yaitu pelayanan administratif, ya, yaitu berkaitan dengan surat-surat, ya, atau pembuatan surat jalan, ya, surat izin, ya, atau SKL, sudah surat-surat yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang terakhir adalah pembuatan perkiraan anggaran belanja dengan teliti. Berapa? Ya, berapa perkiraan ini? Makanya ada yang namanya rencangan atau rancangan. Nanti kita akan belajar ke depan. Ya, selanjutnya. Nah, coba perhatikan di sini. Lewat. Nah, ini kita udah masuk sekarang ini. Yaitu di dalam yang pertama-tama harus diperhatikan. Perencanaan dan penyusunan. Ya, tadi dalam administrasi keuangan itu yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah penggunaan, yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita masuk ke sini, penyusunan atau perencanaan. Nah, biasanya pada awal tahun pelajaran atau ajaran baru, kepala sekolah menyusun yang namanya rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Lagi, pada awal tahun pelajaran biasanya kepala sekolah menyusun yang namanya rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Apakah itu? Yaitu semua pendapatan itu dianggarkan untuk belanja sekolah. Kalau di negara kita ada yang namanya RAPBN. RAPBN itu berarti rencana anggaran pendapatan belanja negara, ya, setiap tahun. Nah, di sini pada dasarnya membuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama tahun. Jadi semua kegiatan, ya, kesiswaan di situ, pelaksanaan PAT atau ujian sekolah, pelaksanaan kegiatan rohani yang berkaitan dengan rohanian. Contohnya adalah choice. Nah, semua itu direncanakan dalam satu tahun. Nah, di sini dalam perencanaan ini ada beberapa pengertian atau istilah, ya. Nah, di sini salah satunya oleh para ahli, menurut Sutisna, dikatakan bahwa penyusunan RAPBS dapat menempuh beberapa langkah. Yang pertama adalah penetapan tujuan, yaitu perumusan tujuan adalah suatu keharusan dalam penyusunan anggaran yang efektif. Jadi yang pertama-tama ketika menyusun daripada anggaran itu harus ditentukan dulu tujuannya apa, ya. Tujuannya apa? Dirumuskan dulu. Ya, kita beli ini untuk apa gitu. Yang kedua,
Menurut Sutisna, dalam penyusunan RAPBS, yang kedua adalah penjabaran daripada tujuan ke dalam program pendidikan. Apa hubungannya? Ya, dijabarkan lagi satu-satu atau di breakdown. Nah, selanjutnya, ya, di sini apa sih prosedur daripada rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah? Yang pertama, ya, prosedur yang pertama adalah sifatnya transparan, ya, terbuka, mudah dibaca, ya, bersifat terbuka menyangkut hal yang berhubungan keuangan. Tidak ada yang ditutupi. Ya, apalagi kalau seandainya yang datang itu adalah auditor. Itu harus semuanya transparan, ya. Mulai dari kepala sekolah bahkan juga sampai kaprok, ya. Itu harus transparan, ya. Selanjutnya bersifat aspiratif, yaitu memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan. Siapa aja yang pihak ini? Itu contohnya adalah kesiswaan, kepala sekolah, ya biasanya kepala sekolah itu berhubungan atau mendengarkan aspirasi daripada kesiswaan. Dalam hal apa? Kegiatan kesiswaan. Apa saja kegiatan kesiswaan? Ya, contohnya adalah eh, pemilihan OSIS, pelaksanaan daripada eh, class meeting atau kegiatan lomba-lomba sekolah. Ya, tujuannya ada semua. Jadi pihak sekolah atau kepala sekolah itu mendengarkan aspirasi ide daripada bagian kesiswaan. Yang kedua lah bagian sarana atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Ya, contohnya kerusakan daripada sarana dan prasarana. Nah, ini harus didengarkan. Jadi dan bagian lain, contohnya adalah bagian ke wakil kepala sekolah, jurusan administrasi perkantoran, apa saja kebutuhannya. Begitu juga jurusan lain. Selanjutnya, bersifat partisipatif. Artinya semuanya itu harus ambil bagian, melibatkan semua yang berkepentingan sekolah dalam proses penyusunan. Ya, harusnya itu jangan hanya sendiri. Dan selanjutnya adalah bersifat akuntabel, yaitu akuntabel ini adalah bersifat terbuka sehingga dapat dipercaya sesuai dengan prinsip-prinsip daripada akuntansi. Oke. Selanjutnya, departemen, ya, ini penggunaan, ya. Tadi yang pertama adalah penyusunan, yang sekarang adalah penggunaan. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan pembendaharawan atau bendahara. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu otorisator? Yaitu pejabat yang diberi wewenang mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau penerimaan keuangan. Siapakah dia? Yaitu di sekolah, yaitu kepala sekolah. Karena dia yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan aktivitas di sekolah. Yang kedua, ada istilah ordonator. Siapakah ordonator? Yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Nah, itu adalah ordonator. Ya, beda dengan otorisator. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah bendaharawan atau bagian bendahara. Siapakah bendahara? Yaitu pejabat yang berwenang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Jadi tugasnya bendahara itu bukan hanya pegang duit saja,
ya, atau menerima atau mengeluarkan bukan ini, tetapi juga yaitu diwajibkan membuat administrasi ya berkaitan dengan pertanggungjawaban. Yang pertama, di dalam sekolah ya atau di dalam administrasi keuangan yang pertama harus dalam penggunaannya ada yang namanya otorisator yaitu pejabat yang mengambil tindakan. Yang kedua adalah pejabat ordinator yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian ya. Dan yang ketiga adalah bendaharawan. Kalau bendaharawan ya contohnya di kelas ada bendahara yang memegang duit. Baik, selanjutnya pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Nah, berkenaan dengan hal ini, Sutopo dan Sumanto tahun 1982 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya orang yang memegang kas tidak sekaligus memegang pembukuannya. Jadi dibedakan. Yang memegang kas atau uang, bagusnya itu tidak memegang peranan penting sebagai pembukuan. Kalau dia hanya memegang kas saja ya udah. Yang penting ada bukti-bukti ketika dia mengeluarkan uang atau menerima uang. Nah, sesungguhnya yang akan memegang buku itu beda lagi. Yang kedua, setelah uang diterima harus dibukukan, ya jelas, dan ditulis sesuai dengan mata anggaran masing-masing. Ya, ini jelas ya. Selanjutnya adalah pengguna uang harus ada bukti atau dokumen berupa kwitansi, jelas. Ya, kita membeli sesuatu memakai dana bos harus ada bukti. Buktinya apa? Yaitu ada kwitansi atau memo. Dan juga ada bukti daripada foto ketika membeli. Selanjutnya, semua pengeluaran harus dibukukan. Ya, di sini selanjutnya adalah setiap dokumen yang dijadikan bukti pengeluaran harus diberi nomor, tanggal berapa, ya, nomornya berapa, tanggal berapa, harus dibubuhi, diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini kepala sekolah. Nah, tiap halaman buku harus dihuruf dan paraf oleh pemegang bekas, ada kodenya. Selanjutnya adalah kesalahan tidak boleh dicoret. Nah, artinya kalau misalnya ada kesalahan, nggak boleh coret menyoret. Karena kalau coret menyoret, berarti ada kesan bahwa itu sudah ada manipulasi. Ya. Jadi kenapa? Karena tadi kan harus akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip daripada akuntansi. Selanjutnya, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Ya, di sini lagi. Ya, ini sudah dibahas. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Perencanaan, yang kedua penggunaan, dan yang terakhir ini adalah pertanggungjawaban. Nah, bagaimana memberikan pertanggungjawaban? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, bagaimana cara memberikan pertanggungjawaban? Yaitu pengguna uang keuangan sekolah selama 1 tahun anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, ya, sumber pemberi dana. Siapakah itu? Ya, mungkin dalam hal ini pemerintah. Ya, pimpinan sumber pemberi dana itu dapat pemerintah maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Jadi harusnya terbuka, tidak boleh tersembunyi. Nah, dalam proses pertanggungjawaban keuangan oleh pihak sekolah yaitu dengan membuat SPJ, yaitu apa itu SPJ? SPJ adalah surat pertanggungjawaban per 3 bulan pengeluaran dana dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan ketua komite.
Ya, ini ada 3, komite, bendahara, dan kepala sekolah. Siapa itu komite? Komite itu adalah perwakilan orang tua. Itu 3 tadi ya. Nah, pengawasan keuangan sekolah. Siapa yang mengawasi? Proses pengawasan keuangan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan. Jadi dalam hal ini pengawasan keuangan sekolah ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan keuangan atau penyelewengan daripada anggaran itu sendiri. Itu harus di sini katakan bahwa pengawasan melekat. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kepala Sekolah. Jadi yang akan melakukan pengawasan ialah pengawas. Ya, misalnya pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pengawasan fungsional. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional serta Badan Pengawas. Ini ada fungsinya sendiri khusus untuk meneliti, mengawasi, mengontrol daripada pemakaian sekolah. Ya, itu mereka tahunya dari mana? Yaitu ketika sekolah memberikan pertanggungjawaban informasi melalui SPJ tadi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa. Nah, diperiksa satu. Dan yang ketiga adalah pengawasan masyarakat. Jadi ada beberapa pihak yang mengawasi penggunaan daripada uang sekolah. Yang pertama adalah pengawasan melekat oleh pengawas dari Dinas Pendidikan, pengawasan fungsional dari BPK, ya. Dan yang keempat adalah pemeriksaan keuangan oleh BPK dan masyarakat. Apakah masyarakat berhak untuk tahu? Ya, perlu tahu, tapi jangan terlalu kepo juga. Karena ini kan nanti dipolitisasi. Ya, yang penting masyarakat boleh ya, mengawasi hanya sebatas yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya adalah apakah sekolah memberikan dana bos kepada siswa yang mampu. Ya pasti nanti ada bukti-buktinya. Nah selanjutnya pelaporan. Nah laporan disusun berdasarkan laporan keuangan bulanan. Berarti setiap bulan, ada juga setiap triwulan atau 3 bulan sekali, atau semester. Berarti selama 6 bulan. Yang pertama, setiap bulan, 3 bulan, dan semester. Ketidakjelasan laporan nanti akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan sekolah yang tidak tertib. Jadi semuanya itu harus jelas. Justru kalau seandainya kalau ada yang tidak jelas, ini akan menambah ya dugaan-dugaan negatif terhadap sekolah. Dan tentunya kalau soalnya ini tidak bisa dipertanggungjawab, maka pemberian dana bos sekolah itu bisa di stop. Bahkan uang yang sudah digunakan itu bisa ditarik kembali. Nah, di sini juga ada peran guru di sini ya. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Yang pertama adalah membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Ya. Ya, apa itu peran guru? Membuat file keuangan dengan nama dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke pemerintah kota. Ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Ya. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapat bantuan sekolah. Nah, biasanya guru itu akan mengusulkan, oh beli ini Pak, beli itu gitu loh. Nah, itu
Itu masuk ke laporan. Keenam, membuat laporan tribulan. Ya, di 3 bulan sekali, dana bantuan operasi sekolah. Ya, ini tadi sudah. Yang ketujuh adalah menyetorkan pajak PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPH, pajak penghasilan. Ya, gitu ya. Yang kedelapan, membagikan gaji. Ya, apakah guru ada hubungannya dengan dia? Ketika memegang gaji kan ada slip, ya, atas slip daripada ini. Ya, makanya guru juga perlu tahu. Dan selanjutnya lah menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Bagaimana peraturan, tata cara, perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban itu sudah ada. Nah, sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Yang mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal kita selama 1 bulan lebih. Dan setelah ini Bapak harapkan kalian bisa mencari informasi tambahan-tambahan tentang materi kita. Karena setelah ini Bapak akan menyampaikan daripada tugas-tugas atau latihan ya untuk minggu depan. Ya, Bapak akan menyampaikan yang namanya materi secara online ya. Dan kalian seterusnya akan mencari bahan-bahan serta menjawab daripada latihan-latihan itu sendiri ya dengan batas waktu melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya juga Bapak sampaikan setelah ini kalian harus segera mengisi daftar hadir online dan dikirim sebelum jam 12 siang ini ya. Kita akhiri untuk pertemuan pada saat pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, sukses selalu dan jaga kesehatan.